Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam daun salam, jawab salamnya enggak kompak, kita ulangi, setuju Bu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin alladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin walladzi faddalana 'ala katsirin min ibadihi al-mu'minin walladzi amarna bittihadi wal i'tisami bihablillahil matin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu as-shadiqul wa'dil amin. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa karim ala habibina wa syafiina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in at-tahirin, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un walladzina hum 'anil lahwi mu'ridun. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ittaqillah haitsu ma kunta wa atbi sayyi'atal hasanah tampuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Shadaqallah wa shadaqa rasuluh. Yang sama-sama kita muliakan segenap pengurus Majelis Taklim Ikhwanuddin, baik ketua, sekretaris, bendahara, seksi-seksi yang paling seksi, amin. Semua jajaran pengurus, mudah-mudahan Allah panjangkan umurnya, diberikan kemurahan rezekinya, diberikan kesehatan lahir dan batinnya, bahagia bersama keluarganya, dan juga manfaat ilmu, rezeki, tenaga, pikiran, dan hartanya. Amin ya Rabbal. Yang ada di pojok sana, para ustazah, ibu hajah, semuanya yang duduk, yang lagi megang Quran, yang ada di depan, yang lagi nyauting, pembawa acara, membaca Al-Quran, semuanya saya sebut namanya. Kalau disebut namanya 1 jam sholat zuhur baru selesai. Karenanya tanpa mengurangi rasa hormat saya kepada segenap pengurus, Bu Dokter dan lain sebagainya, Bu Astri yang mengundang saya, terima kasih. Ini saya diundang Bu dadakan, enakan juga sambal dadakan ya. Kalau nyambel dadak tuh enak. Ya Bu, setuju ya? Cak Mur hobinya sambal dadakan. Kalau saya makan nggak ada sambal nggak enak. Sepakat Bu? Tapi ada juga yang nggak doyan pedes. Tapi kalau saya alhamdulillah hobi satu keluarga. Alhamdulillah. Ibu-ibu sehat semuanya? Ono yang di pojok sehat Bu? Badannya sehat Bu? Pikirannya sehat? Lahirnya sehat? Batinnya sehat? Dompetnya? Iya. Itu ibu-ibu bawa tas yang gede. Salah satu ciri ibu-ibu pengajian pasti bawa tasnya yang gede-gede. Kali-kali ada pisang, ada salak, ada jeruk, ada snack bisa dimasukin. Amin. Mudah-mudahan yang datang ke sini jauh-jauh pengajian, niat nuntut ilmu, niat silaturahmi, niat curhat dong. Nah, kayak ke Mama Dede itu nanti ibu bisa memberikan apa ya, semacam refreshing batin. Amin. Kalau cuma di rumah lah utak lah utik, sambal sumur masuk apa ngadepin suami, anak-anak, cucu, puyeng. Pusing apa pusing Bu? Bosan apa bosan? Nah ini media Majelis Taklim Ikhwanuddin
hadir rahmatan lil alamin, pengen manfaat untuk ibu-ibu, pengurusnya mikirin gimana pengajian jalan terus, gimana pengajian bisa hidup, pengajian bisa menyinari dan juga menambah semangat ibadah kepada Allah Subhanahu. Ya, kita tepuk semangat untuk para pengurusku, tepuk tangan, gak apa-apa. Nah, ini pengurusnya luar biasa. Jadi pengurus itu memujahidah, orang yang punya semangat yang tinggi di dalam berdakwah. Dakwah itu nggak harus megang mic. Yang memang hobi megang mic, yang mau megang syuting, yang bawain minuman, yang mau bikinin kopi. Ini kode keras untuk panitia. Jalan-jalan ke Pondok Kacang, cakep. Saya ulangi, jalan-jalan ke Parung Panjang dah, cakep. Jangan lupa dibawa bininya. Kalau pengen umur panjang, cepet bikinin kopi. Ya pantunnya segitu doang, nggak bisa yang banyak. Kalau saya ceramah di mana-mana, jalan-jalan ke Pondok Kacang, cakep. Ngapain Ustaz? Jangan lupa mampir Pala Kakap, cakep. Terusin sendiri, gitu. Nah, itu udah saya promosiin tuh, Pala Kakap tuh. Ciri the best of the best, the favorit, yang paling menu makanan itu Pala Kakap. Bu, memang kita harus bersyukur pertama dikasih umur panjang, enak makan. Umur panjang nggak enak makan, mau nggak? Ibu nggak mau. Sarapan masih doyan, jengkol masih mau, pete masih doyan. Alhamdulillah. Nasi uduk, ketan, memang wajahnya wajah pedagang nasi uduk. Ini sebagian, amin. Yang dagang nasi uduk kita doain mudah-mudahan lancar, laris manis, amin. Yang rajin sholat duha Ustaz, saya tadi sebelum berangkat sudah sholat duha, sama. Saya sebelum ngaji kita duha minimal 4 rakaat, 6 rakaat, terserah ibu-ibu. Yang semalam bangun tahajud juga alhamdulillah. Maka para pengurus, andai kata ibu-ibu ngaji ada yang ngantuk, biarin aja. Alhamdulillah, karena bangunnya jam 2. Allah, ngapain aja bangun jam 2 Pak Ustadz? Saya wudhu sholat tahajud. Allah, habis sholat tahajud karena ngantuk saya bikin kopi dulu. Nah, kode lagi ini. Tapi pada sudah ngopi Bu, biarin ngetes panitia aja, ngetes. Bangun malam dia ngantuk. Allahu Akbar. Ya Allah, saya pengen sholat kok abot meniki. Kalau orang Jawa nih berat banget, betul nggak Bu? Itu tidur kok enak, pakai AC, apalagi yang pakai kipas angin aja ngorok, benar benar. Apalagi yang pakai AC, ya Allah. As-salatu khairum minan naum. Mana yang azan aki-aki. Kalau suara korek kan lain. Salatu khairum minan naum. Kayak di Mekah Madinah itu. Amin. Ini aki-aki. Allah Akbar. Aki-aki, kok pengen tidur lagi ki? Kok males jamaah, suaranya gak enak. Habis yang rajin ke masjid, aki, yang bangun malam, aki, yang ke musola, yang di kamar godain ibu, ya ki, udah jauh-jauh pak ki, udah tua ki, sholat tahajud ki, jangan nempel-nempel melulu sama saya ki, bukan apa-apa, nanti tahajudnya kelewatan. Tapi Bu, kalau dia punya mau laksanakan tugas dengan baik, insya siapa kita? Majelis Taklim Imanuddin. Nanti jamnya gitu ya? Atau Imanuddin doang? Imanuddin ya? Siapa kita? Imanuddin. Siapa kita? Berkah-berkah, alhamdulillah. Saya ulangi, siapa kita? Siapa kita? Berkah-berkah, alhamdulillah.
itu Bu, ngajian Ustaz Camut jangan terlalu serius. Yang serius ada juga saya catat. Saya pengajian kalau sifatnya kajian harus saya catat. Saya tadi kasih judul ke Ustazah, saya ceramah, saya kasih judul momen Maulid Nabi untuk peningkatan ukhuwah Islamiyah. Kata Ustazah Astri, Ustaz judulnya kami yang nentuin siap 86. Ternyata judulnya adalah tadi MC beda lagi tuh. Yang MC juga kaget judulnya. Nih judul dari Bu Astri nih Bu. Menyusuri jalan menuju surga, bukan menuju jalan Allah tadi. Tadi MC-nya menyusuri jalan menuju Allah. Wah, beda lagi gua nih ngomongnya. Ya judul Bu yang dari Bu Astri, mohon izin, mohon maaf. Saya ngikutin Bu Astri, menyusuri jalan menuju surga. Alhamdulillah. Sebuah lagu. Siapa ingin ke surga? Terusin. Siapa ingin ke surga? Selalu terbuka, tak mudah dimiliki, hanya orang suci. Carilah pintu surga dengan Sallallahu Muhammad. Ibu-ibu lancar. Ini inspirasi. Saya lagi mikir menyusuri jalan surga. Nah, salah satu lagunya ini. Kalau kita ingin masuk surga, bagaimana caranya? Memperbaiki amal. Kalau rapnya itu panjang, ibu-ibu udah bisa rapnya. Ada yang bisa? Ada yang bisa? Kalau ibu-ibu biasa latihan rebana, ya, atro, alhamdulillah. Itu yang pertama ya Bu, bersyukur. Kemudian yang kedua, kita sama-sama bersolawat ke baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan solawat. Ini solawat untuk menjadi obat ibu-ibu. Amin. Yang lagi pusing, insya Allah selesai ngaji hilang pusingnya. Amin. Yang lagi agak banyak pikiran, mudah-mudahan pikirannya ditenangin. Amin. Mudah-mudahan yang banyak utang dilunasin kalau punya duit Pak Ustaz. Amin. Ada wiridannya itu. Ibu-ibu yang praktek ngepojok sana ada wiridmu, saya Pak dikasih wiridan supaya lunas utang. Apa wiridannya? Jumlahnya banget Pak Kiai, 450-an. Baca apaan tuh? Ternyata bacanya pasti bisa. Ni'mal maula, ni'mal maula, wa ni'mal nasir. Dengan suara tun wanita, ya. Subhanallah, hasbunallah. Ayo Bu. Ya lanjut. Satu lagi Bu, ini memang kita lagi melo. Mudah-mudahan yang melo dimudahkan rezekinya sama Allah. Ibu utang banyak, saya juga banyak, mudah-mudahan lunas. Amin. Hasbunallah, hasbunallah. Ya. Ketika saya dapat amalan ini 450, ibu kuat atau tidak? Coba praktekin. Pak Ustaz, banyak amal,
Ngamalin mah yang gampang aja Ustaz. Waktu saya ceramah yang di sini sesi 1 dulu saya sampaikan, saya kasih a'udzubillah 10, istighfar 10, bismillah 10, la haula 10, sholawat 10, la ilaha illallah 10. 10 aja mungkin belum tentu diamalkan. Betul nggak tuh? Ini 450 opo itu? 450 bacaan. Tapi kalau bacanya nyantai bisa. Itu menurut versi para ulama bisa mempermudah urusan rezeki kita, karena hasbunallahu wa ni'mal wakil artinya cukup Allah aja yang menjadi penolong kita, yang ngurus kita, yang ngopengin kehidupan kita. Amin. Ibu harus percaya itu. Ni'mal maula wa ni'man nasir, ya kan? Alangkah begitu nikmatnya, the best of the bestnya Allah di dalam mengurusi kehidupan kita. Amin ya Rabbal. Kalau mampu dibaca segitu, kalau nggak mampu yo sak kuate awake dhewe. Insya sekuatnya aja, ya kan? Siapa kita? Siapa kita? Berkah alhamdulillah. Nah, Ustazah Astri masih ingat nggak? Cakmur lali gitu. Udah berapa bulan yang lalu? Cakmur jos. Jawabnya kan gitu. Yang pocong ingat. Cakmur. Alhamdulillah. Biar nggak ngantuk Bu Astri, karena semalam saya yakin sholat tahajud semua. Habis tahajud, gaspol masak, nyeklekin kompor, ibu-ibu, betul nggak? Karena ingat hari ini mau ngaji sebagai istri solihah, masakin suami, apa yang ada di kulkas sudah diolah. Sholat subuh, habis sholat subuh model ibu-ibu insya Allah nggak ada yang tidur lagi, betul-betul. Kecuali aki-aki, habis sholat subuh tidur lagi. Ibu bangunin, dia nggak mau bangun juga. Makanya Bu, walaupun ada ustadz yang ngomong yang banyak masuk neraka itu ibu-ibu, saya bantah. Nggak apa-apa, di satu sisi ketika dia lagi ngeliat di neraka kok banyakan ibu-ibu. Tapi saya kasih informasi sama ibu-ibu, karena ibu-ibu banyak yang lebih rajin daripada bapaknya, betul? Yang sholat duha ibu-ibu, yang bangun malam, yang sering sedekah ibu-ibu, yang sering ngaji ibu-ibu. Ya Rabbi bil Mustafa qasidana bilana mamadha Muhammadun Sayyidul. Terusin di sana. Kaunaini wa saqaini wal fariqaini min urbin wa min ajami. Sallallahu alaihi wasallam. Nagom-nagom yang kayak gini tadi nyaris yang hasbunallah tadi itu ada timbalannya. Di waktu duha ini Allah malaikat turun ngasih rezeki sama ibu. Amin. Allahumma ikana rizki sama ya Allah, apabila rizki saya di langit, fangzilhu maka turunin di Imanuddin. Amin. Kalau saya tanggal segini lagi punya ini ya Allah, mohon maaf yang belum bayar kontrakan, angkat tangan. Yang belum bayar listrik, angkat tangan. Yang gasnya habis, angkat tangan. Yang berasnya habis, angkat tangan. Ngomong aja tuh. Yang berasnya habis ngomong aja. Ngomong doang kan boleh. Dan pengurus mikirin nggak mikirin nomor 15. Bahkan saya suruh ibu yang nggak punya beras datang ke rumah saya, nggak jauh. Perapatan itu kiri dikit, Kang Musola Rahman. Ada TK PAUD Nurul Quran. Ibu-ibu yang sekolah, anak yang kecil, cucu, nenek apa tuh yang kecil sekolahin di Nurul Quran. Dekat Bu, ya, kita mah tetangga yang insya Allah. Tapi Bu, kebetulan saya memang hobi dakwah. Tiap khutbah Jumat saya Ustazah memang penuh. Ini ceramah maulid berlomba mana saya. Anak saya semalam ceramah maulid, saya kemarinnya. Mana khutbah Jumat, habis khutbah Jumat ngisi ceramah lagi sama Bu. Hari ini juga persiapan.
Karena dikasih Bu Astri judulnya kayak gini, semalam ketemu tolak saya, apa yang tepat saya sampaikan. Ya Bu ya, tunggu aja, sabar. Emang Cak Mur begini, pelan-pelan, alon-alon, yang penting ilmunya masuk. Amin. Saya sih pengennya ilmunya masuk, minumannya masuk Bu, minum aja. Yang ada minuman, saya juga ada segelas air putih, secangkir kopinya yang belum datang. Kelihatannya masaknya lama atau gasnya lagi habis ya. Ini masuk YouTube Bu. Like, subscribe, and share. Amin. Cak Mur juga sama. Saya hobi saya YouTube. Ibu cek Ustadz Cak Mur channel. Di TikTok juga saya pakai dakwah. Saya kalau TikTok nggak ada ceritanya, ini apa nggak ada. Semua TikTok saya untuk dakwah. Amin. Karena dengan YouTube dan TikTok ini kita berdakwah. Mudah-mudahan kalau saya nggak ada umur, saya sudah meninggal susah, meninggalkan ilmu yang manfaat. Amin. Jadi semua khutbah, ceramah saya masukin full, nggak ada yang saya potong kecuali yang menyindir orang atau nyindir politik. Saya nggak suka memang. Saya potong-potongin semua itu. Pokoknya jelekin orang nggak boleh. Karena salah satu sifat Kanjeng Nabi, nggak usah jelek-jelekin orang. Dalam berdakwah, yang santun, yang enak, yang enjoy, yang bikin orang seneng. Amin ya Rabbal. Itu kalau maulid Nabi. Besok Ustazah yang mau datang ceramah maulid Nabi Ustaz Cak Mur, besok di Masjid Baitul Mukminin. Habis sholat isya, pergi baru. Saya juga belum pernah, tapi kira-kira dari Polsek itu masuk ke kanan, gaspol, kiri mentok, dekat tol. Di Masjid Baitul Mukminin saya pada isya, salat dan ceramah maulid baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillah, jazakallah abang, ya Allah. Mudah-mudahan abang masuk surga beserta segelas kopinya. Ustazah terima kasih, segera pengurus ibu-ibu. Mudah-mudahan ibu pengurus ini Bu, saya juga belum tahu apa sudah punya mantu atau belum. Amin. Mudah-mudahan yang belum punya mantu kali-kali aja mau besanan. Amin. Termasuk ibu-ibu yang anak saya cowok dulu Bu. Jadi yang punya cewek ya boleh lah. Yang namanya kenalan kan boleh Bu. Di dalam Quran disebut tak kenal maka tak sayang. Sesama orang pondok aren dia nggak kenal. Padahal rajin ngaji di Manudin. Cek jalan-jalan ke perigi. Ibu ada yang beli sayur, beli ayam, apa tahu itu di pasar. Apalagi pasar malam, Cak Mur lewat. Ya nggak kenal aja, tapi saya pernah olahraga. Ditegur sama Ustazah Astri. Untung olahraga saya sama istri saya. Alhamdulillah. Memang saya kemana-mana sama istri, kecuali lagi jam kerja kantor. Kalau ketemu di restoran di mana misalnya ibu melihat saya, ya panggil aja. Karena saya nuwun sewu, wajah ibu-ibu yang pakai jilbab ini ngapalinya ruwet saya, nggak hafal. Hari ini ketemu, besok udah lupa. Tapi kalau wajah Cak Mur kan hanya satu doang ini. Ibu-ibu kalau ketemu ya, Ustaz, assalamualaikum, sehat, mampir ngopi Ustaz. Alhamdulillah. Gunanya ngaji itu silaturahmi. Lembok menawa Ustadz ini atau jamaah, ada yang nasi uduk, ada yang dagang. Yang ngapain saya beli ke orang lain? Saya mendingan beli ke ibu-ibu. Setuju? Kalau ibu ada yang dagang ayam angkat tangan, anak saya nggak bisa makan kecuali pakai ayam. Nanti saya bilang sama istri saya, yuk kita belanja ke Bu Siti Fatimah, jamaah Imanuddin. Setuju? Begitulah perekonomian rakyat berjalan, jamaah-jamaah. Maka kalau saya malam minggu Bu, izin yang mau ngaji kitab kuning nanti malam silakan ke Musholal Ar-Rahman. Memang bapak-bapak, kalau yang Sabtu pagi gini pengajian istri saya di Musholal Ar-Rahman majelis taklim Nurul Quran. Itu membahas tafsir, fikih, hadis dan lain sebagainya. Nah pengajian di Imanuddin ini saya tertarik. Ustadznya beda-beda, amin. Ustadznya ada yang ganteng banget, amin. Ustadznya ada yang gede, tinggi, amin. Ustadznya ada yang tua banget. Kayaknya jarang-jarang. Ini ustadznya kalau milih yang muda, nggak tahu saya ini udah muda pada tua di jalan, ya Bu. Yang penting kita ilmunya, insya. Karena man salaka thoriqan, man siapa orang yang berjalan thoriqan ke satu jalan, sahalallahu thoriqan ilal jannah. Allah
Ibu jalan dari rumah niat nuntut ilmu, itu dimudahkan jalan menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Nah, kembali menuju jalan surga. Subhanallah. Siapa ingin ke surga? Luar biasa Bu ya. Siapa yang mau? Siapa yang ingin surga? Semua. Ya. Saya juga sama Bu. Cuman pertanyaannya, ya Allah, pantaskah saya masuk surga? Apa yang sudah saya amalkan untuk menuju surga? Surga yang mana yang saya dambakan? Ada berapa macam itu surga? Bagaimana caranya menggapai surga Allah? Dan perbuatan apa saja yang menuju surga Allah, yang diridhoi Allah, sehingga kita bisa masuk surga? Itu yang akan kita kaji, insya Allah. Kalau di bulan Ramadan, ini hadis paling populer. Saya keluarkan hadisnya dulu. Ikutin saya. Bismillahirrahmanirrahim. Al-jannatu mustaqotun ila arba'ati nafarin talil Qur'an wa hafidil lisan wa mut'imil ji'an wa shaimi Ramadan. Ini hadis paling populer kalau pas puasa, karena ada shaimi Ramadan. Surga itu kangen sama 4 orang ini. Jadi kalau orang pengen masuk surga, amalin 4. Tapi penjelasannya nggak perlu panjang-panjang, karena materi saya banyak. Yang pertama, yang mau masuk surga harus talil Quran. Apa Bu? Talil artinya orang yang rajin membaca. Jangan mimpi masuk surga kalau nggak pernah baca. Siapa yang baca Qurannya tiap hari, angkat tangan. Oh, ini saking jujurnya, berarti nggak bisa tiap hari. Siapa yang baca Qurannya 2 hari sekali, angkat tangan. Anak soleh. Ini dari ibu-ibu ini. Bu, baca Quran, Pak Ustadz, memang saya jujur nggak bisa tiap hari. Lebih baik jujur. Tapi mulai sekarang, habis ngaji dengan Cak Mur, biar 1 ayat ibu baca Quran. Insya janji Bu. Mulai ngaji hari ini, detik ini, ya Allah, tiada hari tanpa menyentuh dan membaca Al-Quran. Insya, walaupun 1 ayat. Pak Ustadz, saya kan habis ini langsung nyiapin piring suami. Ya nggak apa-apa. Dalam hati, dalam lisan, dalam gerakan, ibu lagi masak, asal jangan di kamar mandi. Boleh nggak baca Quran? Boleh. Sholawat boleh nggak? Boleh. Berzikir boleh nggak? Lagi tidur baca sholawat boleh nggak? Lagi tidur sambil gerendeng tahfidzul Quran boleh nggak? Boleh. Maka kalau ibu bilang sehari-hari nggak baca Quran, salah sebenarnya. Kan baca Quran nggak harus megang Quran. Ya kayak campur, saya mah apalnya misalnya gitu. Kalau ibu apa nih? Terusin. Alladzi khalaqal mauta wa huwa alladzi khalaqa sab'a samawati tibaqa ya'budu ma tara fi khalqir rabb farjil basara al-arami fudu. Satu lagi, sunnah Sadaqallahul Azim. Sambil masak boleh ngapal Quran, cuma di kamar mandi doang yang nggak boleh. Setuju? Jangan Bu, itu ayat-ayat Allah jangan. Saya nanggung Ustaz, buang air nggak bisa keluar-keluar dulu, maka saya baca. Jangan dong. Yasin, buang-buang makin jangan. Tapi kalau sambil ngulek sambel boleh, ya, biar sambelnya enak.
Enak apa enak? Biar suaminya ketika masak sayur asem, tumben nenek-nenek, ini sayur asem enak banget, gue bacain Quran. Lu kok dibacain Quran? Iya, jangan lu nurut sama gua. Kalau gua baca-bacain nih, dompet suami bisa dikasih ke ibu, insya Allah dompetnya. Karena orang ada isinya. Anak soleh. Ya biar ingat. Itu saya nyebut anak soleh itu biar ibu ingat anaknya, ingat cucunya, sekolahin yang benar. Jangan ibu bilang ya Pak Ustaz, umur saya udah 50 Ustaz, borong-borong apa Quran. Justru itu maka ingat anak kecil. Anak soleh itu begitu saya ingatin. Biar ibu cinta sama anaknya, cinta cucunya, sekolah yang benar, pilih pengajian yang pas. Kalau mau mondoknya mondok, cuma anak sekarang nggak bisa dipaksain, betul bu? Dipondokin, orang betah, pindah pondok lagi juga nggak betah. Mau dasar nih bocah nih, pengen sekolahnya pulang pergi. Kalau sekolahnya pulang pergi, syaratnya satu tong, neng, sampean kamu harus hobi ngaji. Amin. Maka ada taman pendidikan Al-Quran sore hari di Imanuddin pasti ada, betul bu? Juga di luar juga ada, di kanan kiri gua ada. Fastabiqul khairat. Kita tidak perlu kampanye, tidak perlu sosialisasi, tidak perlu memaksa. Boleh di Imanuddin, boleh mana aja. Satu guru satu ilmu. Ini sesama ustaz kadang berantem dulu. Wah enak aja, gue sekolahin ke tempat dulu. Jangan, tenang aja. Lah kalau orang pengen deket, ya udah sekolahnya yang dekat. Dekatnya Imanuddin, sekolah Imanuddin. Dekatnya ke Bani Umar, mau aja. Saya juga sama murid saya, santri saya, jamaah saya bilang bu, hari ini ngaji ya Macamur, hari Selasa Bani Umar, hari Sabtu Imanuddin, gak apa-apa. Betul bu? Ngaji mah yang banyak, masa seorang ustaz. Lu jangan ngaji mau ngaji sama gua aja. Gak boleh itu. Kalau jadi ustaz-ustazah tenang aja. Ngaji di sini banyak alham, di sono banyak alham, di sektor 9 banyak alham, di Masjid Dulu Habib Sekap tuh banyak alham. Kan ilmunya macam-macam bu. Di sini ilmunya ya tematik, nanti ada juga yang ngaji tafsir, ada juga yang baca Quran alias qiraah alias bacaan versi ibu sini tahsin Al-Quran. Kalau mau masuk surga yang pertama apa tadi bu? Harus rajin-rajin membaca sanggup? Jangan mimpi masuk surga apabila malas baca Quran. Selama ini ustaz saya jujur bangun tidur bukan baca Quran, tapi megang HP alias baca WhatsApp, betul. Kemudian daripada itu saya buka TikTok, bener. Selanjutnya saya buka temen yang ngirim video alias YouTuber. Itu hobi. Pantesan nenek-nenek sekarang jam 2 belum tidur. Lampu udah dimatiin bu. Ngapain? Lampu kan udah dimatiin. Saya pulang ceramah, saya ketok pintu. Lampu kok bersinar banget padahal lampunya mati. Ternyata saya kira dapat nur ilahi, cahaya dari Tuhan, dari Allah. Tetapi ternyata bukan istriku main handphone. Pantesan bersinar itu, karena lampunya dimatiin. Jam 1, jam 2. Setelah saya tegur, bu kenapa jam segini baru bangun? Jawabannya saya baru zikiran. Baru zikir. Megang handphone juga zikir itu. Kalau yang dibukain cakep-cakep ustazah, pas TikTok, ya Rabbi sholli ala Muhammad, ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Ada nggak? Ada. Ya Nabi salam, ya Rasul salam, ya Nabi alaika sholawat. Di TikTok ada nggak begitu? Ada.
Tergantung TikTok juga. Assalamualaikum ceramah. Ya kan? Pas kita buka, alhamdulillah yang baik-baik karena ibu sering buka yang baik. Wah, lama kemudian orang mancing stres. Ada orang mancing perempuan stres. Kelihatan segala-galanya. Jadi memang ya TikTok ini dunia akhirat ada, tapi gunakan untuk dakwah. Pilih. Hidup ini adalah pilihan. Setuju Bu? Kalau ibu mau ngetiknya bacaan Qori Muammar, ada nggak? Kita baca Qori internasional muncul nggak? Kita lihat Imam Madinah ada nggak? Kita buka Imam Mekah ada nggak? Pilih yang baik, Pak Ustadz. Tapi saya buka kadang-kadang keluarnya enggak ya cepet langsung ditarik ke atas. Jangan astagfirullah nanti masih diplototin aja. Itu siapa biasanya ibu? Laki-laki gitu ya. Kalau ibu ngomong Ustaz saya melihat gitu, alhamdulillah dah katanya. Iya. Naudzubillah. Ya Bu, banyak ibu bertorekoh juga ada. Semua ada. Sekarang era digitalisasi, ilmu pengetahuan teknologi itu sudah dibayangi di Quran sejak 15-16 abad yang lalu. Fangkudu la tanfuduna illa bisultan. Ibu, dulu tuh orang nggak bisa terbang, nggak bisa kemana-mana. Zaman Rasulullah nggak ada pesawat, betul Bu? Orang pergi haji nggak ada naik pesawat, naiknya kapal dulu. Malah belum apa-apa, zaman Nabi ya jalan kaki, naik on. Coba dari Indonesia sekarang yang bilang naik pesawat itu bid'ah, naiknya onta berapa ratus hari nyampe ke Mekah, lama-lama. Maka naik pesawat, alhamdulillah ada. Kita kemana-mana, negara kita ini sudah bebas Bu. NKRI, kita naik kereta ada, naik bis ada apa ada. Ibu sekarang pengen apa yang nggak ada di Indonesia? Ada semua kan? Nggak ada satu Pak Ustadz. Mekah, Madinah adanya di sono. Ka'bah ada. Ka'bah di mana? Di asrama haji Pondok Gede. Ada Ka'bah juga di mana? Di ANCT mana tuh Bu Ustazah? Tangerang Selatan. Ada, tapi itu bukan Ka'bah yang dimaksud ketika kita sholat. Aqimis sholat, dirikanlah sholat itu ngadepnya kemana Bu? Ka'bah. Nama tuwallu fasamma wajhullah. Di mana aja kita berada, hadapkan kita ke kiblat Masjidil Haram. Jadi kalau dia adanya posisinya di sebelah baratnya Ka'bah, sholatnya ngadep kemana? Ngadep ke timur. Kalau adanya negara itu di selatannya Ka'bah, ngadep kemana sholatnya? Ke utara. Ibu Indonesia adanya di sebelah timurnya Ka'bah, berarti sholat ngadep kemana? Itu bahasa sederhananya ngadep ke barat. Padahal harus dihitung arah kiblat. Maka betapa banyak masjid yang harus melenceng, sajadahnya dibelokin ke kanan 20 derajat, 15 derajat, 10 derajat, perlu diukur ulang. Banyak pada saat membangun masjid itu yang kiblatnya tidak pas. Insya Allah, mudah-mudahan kalau Imanuddin pas. Amin. Ibu, yang pertama paling ya dicatat boleh salul Quran. Yang kedua, untuk syarat masuk surga itu adalah hafidhil lisan. Apa Bu? Hafidhil lisan. Hafidhil lisan itu orang yang menjaga lisan. Gak apa-apa Pak Ustadz saya dijelekin orang, saya tetap baik. Amin. Bu, tetangga mau jelek-jelekin ibu, gibah, namimah, biarin aja. Bismillah, saya gaspol tetap jadi orang baik. Amin. Tidak mungkin satu RT menyenangi ibu-ibu semua. Betul Bu? Ada kanan kiri yang syirik, yang dengki, ada nggak? Tenang aja. Ibu baru masak jengkol, bauan dikit aja dia marah. Apalagi ibu masak daging, marah apa marah? Kenapa marah? Karena ibu nggak bagi. Coba itu yang marah itu ibu bagi. Padahal tadinya mau ngata-ngatain apa tahu. Karena udah dibawain satu terantang dia diem baik. Alhamdulillah.
Jadi kalau ibu masak, ya berbagilah kepada kanan kiri, insya Allah. Tenang saja, kita tetap jalan on the track. Ibu jadilah orang baik termasuk saya. Kita dihujan biasa, Kanjeng Nabi dilempar batu, siap, tetap berdakwah. Rasulullah mau dibunuh, tetap berdakwah, tetap menjadi bahasa yang baik. Menurut Al-Quran gini bu, wal yaqulu qawlan sadida. Enak nggak bu? Nah, belajar qiraat tuh bu, anak-anak kecil itu. Ya, jadi kalau pengen jadi qori emang nggak bisa dadakan. Kalau sambal bisa dadakan, kalau qori nggak ada yang dadakan dari kecil. Nenek-nenek umur segini pengen belajar qiraat apa Ustaz? Ya boleh aja. Bismillahirrahmanirrahim. Coba segini bisa nggak? Sama-sama. Ar-Rahmanu 'allamal Qur'an. Alhamdulillah. Berarti bisa nih PR untuk pengurus undang qori'ah yang ibu-ibu aja biar nagomnya sama. Nanti kalau campur nagomnya ketinggian kerendahan. Kalau ibu-ibu kan satu warna, satu suara, satu vokal. Insya Allah saya yakin juga ada. Ada kalanya ya tahsin tapi tidak qiraah. Kalau tahsin beda bu. Ar-Rahmanu 'allamal Qur'an. Khalaqal insana 'allamahul bayan. Itu murotal, enggak apa-apa. Ya. Jadi wadduha wal laili idza saja ma waddaka rabbuka wa ma qala walal akhiratu khairul laka minal ula. Beda dengan qiraah. Kalau qiraah agak beliau-beliau wadduha wal laili idza saja. Beda. Karena kalau murotal itu pendek-pendek. Tapi kalau ibu jadi imam tarawih, imam harian, jangan pakai qiraah. Betul bu? Pakainya murotal. Maka imam itu penting. Alhamdulillahi rabbil alamin. Cukup. Jangan mentang-mentang dia qori, itu suaranya dibikin qori. Nanti imamnya ada yang kentut, ada yang pengen buang air, ada yang apalah, pinggang lagi sakit, dengkulnya asam urat, kolesterol lagi naik. Waduh, jangan. Imam yang cerdas, yang pendek-pendek saja. Kalau mau panjang, ya sendirian. Kalau ibu lagi tahajud, ya Pak Ustadz, saya rakaat pertama baca Al-Baqarah, rakaat kedua surat Ali Imran, dan rakaat berikutnya surat An-Nisa. Hebat itu, sampai subuh sampai nggak rapi-rapi, ya kan? Dan satu surat. Ibu juz amma itu cakep banget itu. Juz amma juga biasanya ibu-ibu yang mau sholat pastinya kletin kompor alias masak air. Kemudian dia takbir Allahu Akbar. Gua lagi masak air. Sami Allahu liman hamidah. Goreng telur pasti kebakar alias gosong. Jangan sekali-kali sholat sambil nyemplek kompor, berbahaya. Kecuali pesen sama suaminya dan anaknya, bapak tungguin kompor. Bapaknya marah lagi. Kecuali jamur, saya udah biasa masak. Jamur, ya lali. Jamur, jos. Ya saya biasa masak Indomie. Kalau istri saya malam sudah tidur pasti saya bikin nasi goreng sendirian. Indomie mah kecil, nyambel juga bisa. Alhamdulillah. Kalau punya suami yang model begini jangan dikubur dulu, karena belum mati. Ya, ya, nggak bu, udah begitu aja. Istri saya masih bukan begini, ya walau nggak apa-apa. Wanita itu ditakdirkan untuk biasa
ceramah. Karena istri saya penceramah, Bu. Kalau saya punya adu ayat, daripada ngadu ayat saya tak diem saja. Ini yang garis bojoku banyakkan ngomong, aku tak diem saja. Ngalah bukan berarti kalah. Curhat dong, Mama. Itu biasa, Bu. Bukan Pak Kiai itu istrinya pasti hebat, enggak juga. Semua kita ada ujian. Anak saya juga dai, pinter ngomong, tong kalau dinasihatin banyakkan dia. Ya udah. Kadang-kadang anak saya yang penceramah nasihatin bapaknya. Alhamdulillah, saling memberikan. Ibu surat Al-Asri pasti hafal. Profesi ibu apa aja, yuk sama-sama. Wal asri innal insana lafi khusrin illalladzina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Suami istri saling nasihatin, dinasihati, diajak jalan yang benar. Pak, Bapak sholat jamaah, iya Bu, makasih. Pak, mau udah ajan, makasih Bu. Pak, asal ngomongnya yang enak, jangan teriak-teriak. Ya, Bapak udah ajan. Habis dilus-lus Bapak udah ajan, dia nggak bangun juga. Pak, udah ajan. Bapak udah komat. Siapa yang bangunin? Ibu. Bagaimana ibu nggak ahli surga? Saya nggak sepakat kalau ibu-ibu masuk neraka, betul nggak? Saya belain ibu-ibu nanti. Saya minta Rasulullah itu yang ngaji di Imanuddin jangan dicemplungin neraka. Amin. Camur saksinya, marah saya nanti. Lawang yang jilbab hitam ngaji terus, yang jilbab merah ngaji terus, yang pojokan putih ngaji terus. Setiap Sabtu ada terus kok mau dimasukin neraka. Ustadz Cakmur protes, ya Rasulullah, umatmu yang di Pondok Aren, di Pondok Kacang pasti dapat syafaat Rasulullah Sallallahu. Tidak ada nabi, Nabi Adam, Nabi Musa, nabi mana aja Bu yang bisa ngasih syafaat pertolongan ketika matahari sudah mau membakar, semua dihisab di Shiratul Mustaqim, padang mahsyar. Saya baca Bu ya, Ibu boleh percaya dulu, itu ternyata ayat. Tadi pagi saya pelotot, selama ini saya ngaji saya kurang kajian. Ternyata ketika dikumpulin Bu, Ibu nggak pakai jilbab, saya nggak pakai peci, apalagi pakai kacamata. Ngaji pakai kacamata, cakep yang biar tambah cakep sih. Alhamdulillah. Cantik-cantik begini punya siapa? Punya Allah. Dia mau masak Ustazah, dikumpulkan nggak pakai jilbab, nggak pakai sarung, saya juga kayak begini. Ya Allah, saya tadi baca tuh nangis saya kan baca itu. Ternyata kita telanjang bulat menghadap pengadilan Allah Subhanahu wa taala. Hanyalah dzillah ila dzilluh, enggak ada naungan, tidak pertolongan kecuali dari pertolongan Allah Subhanahu. Itu Bu, salah satu yang ditolong oleh Allah. Kita bayangin Bu, kumpul lagi begini, enggak laki, enggak perempuan. Di situ bunyinya kalau laki telanjang bulat tapi tidak disunatin. Wah, kalau ibu pokoknya nyuwun sewu seojo mbok bayangin, pura-pura mikirin nafsu lihat cewek cowok. Kita sendiri kebingungan di Yaumil Mahsyar itu. Nangis terus ini, laki nggak mikirin bini, bini nggak mikirin laki, boro-boro saya mikirin anak saya. Nggak ada. Yang dicari ya Rasulullah, di mana engkau? Dan Rasulullah juga mencari ibu, betul nggak? Itu yang rajin ngaji itu mana itu orang Pondok Kacang, cari belum masuk surga. Masih ada lagi umatnya yang di neraka, Rasulullah juga yang nolong. Syafaat Rasulullah itu luar biasa. Amin ya Rabbal. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin. Terlalu rendah nada saya. Ada billahi salatan daimatan bidawami mukillahi. Kenapa saya ngomong pada masa langsung sholawat? Tidak ada yang bisa nolong Bapak Ibu saya, kita semua, istri enggak, kecuali Rasulullah SAW. Allahumma sholli ala Muhammad.
maka jadilah ibu. Dari ngaji nggak ada gunanya kita ngaji kecuali nambah cinta kepada baginda Nabi. Amin. Nggak ada gunanya juga yang ngadain maulid, habis makan berkat biaya penceramah MC Polri, kalau nggak nambah cinta kepada Nabi. Bukan nggak boleh maulid, justru memang harus maulid. Melalui maulid itu bersosialisasi siapa Rasul, siapa Nabi, undang penceramah. Tidak harus Habib. Emang yang tahu ilmu agama Habib doang kan? Enggak. Habib juga boleh, bukan berarti benci Habib, tidak. Semua ulama Indonesia ini baik-baik. Ibu jangan jelek-jelekin ulama. Kita maaf Bu, masih jauh ilmu kita. Cintai ulama, salim, ambil barokah. Kalau ada ustazah datang, sambut ustazah, karena ibu-ibu kan wanita ya. Cium tangan tuh ustazah. Cuman karena cakmur laki-laki, jangan cium saya. Jadi kalau kita pamitan, semua orang rangkulan, nanti rangkulannya sama pengurus ini, ketua bersalaman minta maaf. Itu kan gunanya ngaji Bu. Ya Nabi salam alaika, itu kan gitu. Ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika. Anta syamsun anta badrun qanurin anta bismillahirrahmanirrahim anta bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ala Muhammad. Yang ngadain maulid, yang nyumbang maulid, yang bikin makanan, yang bikin teh, yang bikin kopi, berusaha minum ini, insya Allah para pecinta Nabi. Amin. Bu, jangan beli. Kalau ada yang datang minta sumbangan, Bu, ibu ingat terus. Saya tadi pagi baca ini, mohon maaf Ustaz saya, di level saya sudah sadar, lagi ngambil doktor saya Bu, mohon doanya, amin, lulus ya Bu ya. Saya baru baca itu. Ternyata kita dikumpulkan di Allah nanti telanjang. Yang saya baik Allah, Allahu Akbar walillahil hamd. Kita punya apa? Ternyata nggak punya apa-apa kita itu. Ketika kita sudah ngadep Allah, kita kan kebingungan semua tuh. Bingung semua. Suami saya yang bimbing saya ngaji, yang qiraah, yang imamin mushola, ngimam masjid. Suami saya yang penceramah kemana? Ibu nyari suami. Ya, apalagi kalau suami ibu nggak sholat, ibu mau teriak sama saya. Saya juga sama, istri saya Bu ahli zikir, torikoh. Kata istri saya, dia bersanad kepada gurunya Al-Bantani, kemudian Banten torikoh sampai sanadnya ke Kanjeng Nabi. Memang torikoh harus bersanad. Kata istri saya, Pak, makamkan saya di samping makam guru saya torikoh. Bapak mana Bu? Di mana itu? Emang deket Bu Pondok Kacang? Jauh ke Pandeglang tuh, naik gunung. Kalau ibu sekali ke sana nggak bakal mau balik lagi. Tapi istri saya minta dimakamin di situ Bu, karena cintanya kepada guru torikonya. Saya nangis ngomong gini, bukan apa. Kalau saya pesan Bu, rumah saya Jawa Timur, nggak usah dikubur Jawa Timur Bu, kasihan anak-anak kita, cucu kita, kubur aja di Pondok Kacang. Nah, itu jamur. Beda. Kalau istri saya dikubur Pandeglang ujung gunung, masya Allah, gunung apa tahu, sejauh-jauh ibu, pokoknya itu Bu Wono begitu jalannya luar biasa, subhanallah. Man jadda wajada, man saro ala darbi wa sholah, jarri wala yatakun arifan, kata istri saya. Saya bilang siap, ini amanah. Saya diskusi amanah, saya tong. Ibu lu udah pesen begini tong, mau diamalin kata, terserah bapak. Anak saya kita survei di sana, calon makam Ibu, tempat calon istri saya dimakamkan. Apa itu Bu? Malah anak saya bilang, Bapak, kita akan beli tanah ini Pak. Merinding itu. Semua di perjalanan jadi fotoin mau dibeli itu tanah itu mau dibeli sama anak saya. Ribuan meter. Udah Pak, berapa di sini katanya masih murah, 20.000 ada, 25.000 ada, 50 ada. Bu, mohon doanya. Berarti secara tidak langsung anak saya menjadi pendukung pertama, ibunya dikubur di situ. Orang dia mau beli tanah di situ, mohon izin Bu. Ini bukan curhat, inilah kehidupan. Kita ingat akhirat, kita semua menangis ingin masuk surga. Tapi dosa saya masih terlalu banyak, betul Bu?
kita punya dosa. Ya Allah, jangan dimatiin dulu kecuali saya udah bersih. Mohon maaf Bu, lagu tadi itu ternyata Bu, ini juga mohon izin karena Bu Astri ngasih judul ini aja. Saya ketik apa nih judul lagu yang enak. Saya pulang loh, kata istri saya, Bapak lagi demen sama lagu itu. Bu Astri minta judulnya ini Bu. Maka saya bilang tadi kok enak juga ini. Tadi itu Bu, siapa ingin ke surga, pintu surga terbuka, tak mudah dimiliki, hanya untuk orang suci. Bu, surga itu untuk orang suci. Kita masih dosa. Saya masih seneng, maaf nih, apalagi di birokrasi, di kementerian. Allahu Akbar, persaingan berat di masyarakat, apalagi di partai politik, apalagi di bangsa negara kayak apa. Masih mau jelekin orang, masih mau bersaing. Kalau kita ingin maju harus injek kanan, injek kiri. Ngapain? Maka saya Bu, mohon izin saya begini aja. Saya bilang sama atasan, siap bos, lanjutkan teman-teman berjuang ke eselon. Saya nggak usah bos, saya dakwah, saya begini, saya dinasihati anak saya sampai saya nangis. Bapak ngapain sebagai penceramah, Bapak harus naik eselon kalau harus seperti itu. Ini saya nggak apa-apa direkam, masuk YouTube. Karena saya tidak ingin meniti karir Bu, saya cari ridha Allah. Saya masih banyak dosa. Kalau kita meniti karir dengan cara yang tidak baik, apalagi wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin, berbuat makar. Apalagi ar-rasyid wal murtasi, sogok punya buat naudzubillah. Allahu Akbar. Masuk YouTube. Saya juga punya YouTube. Gak apa-apa didengar orang kementerian. Ngapain kita jadi orang hebat harus nyokok-nyokok? Biar Allah yang angkat. Allah malikal mulki. Allah yang nolongin kita, yang ngasih hidup kita. Saya datang ke Jakarta gak apa-apa itu. Alhamdulillah sekarang ada apa-apa. Alhamdulillah. Pacar orang Jawa Timur. Pacar saya kuliah di Solo. Nggak jadi sama orang Pondok Kacang. Alhamdulillah. Harus menyesal gitu. Kalau boleh diputar Pak kasetnya. Ini wong Jawa gimana nih? Pengen rapi kalau wong Jawa, nggak boleh begitu Bu. Tak puter nih Pak nih kaset, saya nyesel. Jodoh kawin sama sampean Bapak, nggak boleh Ibu, naudzubillah. Jangan sekali-kali Ibu bilang ke suaminya, Pak, aduh sayangnya kita udah punya anak sekian-sekian Pak, cucu kita udah sekian. Kalau kagak Bapak nih sebagai suami gue tuker juga nih sama orang lain. Naudzubillah, jangan ya Bu, ini sudah takdir. Kalau Ibu percaya takdir, takdir baik dari, takdir buruk dari, suami yang ganteng dari, rezeki dari, jodoh mau dari, rezeki dari Allah, surga juga dari. Ini ngaji ini cuma nyari surga aja. Gak ada gunanya juga kita ngaji kalau endingnya kita masih kotor. Ternyata tuh ustazah pengurus masjid Salim yang saya tangisi tadi, ternyata ada kalimat surga hanya untuk orang suci. Kita ini mulut masih apa, hati kita masih kayak apa. Maka di Quran disebut qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Qad aflaha man zakkaha, orang yang hebat ternyata yang sudah bersih hati. Bu, umur saya ini 50-an, Ibu ada 50, sudah bersih. Saya ini ngacak diri, kok saya masih gini. Saya tahajud tiap hari, duha tiap hari, ya Allah, sedekah saya juga tiap hari, baca Quran kayaknya saya insya Allah, saya penceramah Bu, wajib saya tiap hari. Tahajud itu saya diomelin saja, bangun. Makanya saya bilang istri saya kalau masuk surga udah duluan istri saya, Bu, nanti kalau Bapak agak meleset dikit masuk itu sebut, tarik Bapak. Saya ngomong gitu, Ustazah ya. Kalau Ustazah suaminya lebih soleh dari Ustazah, bilang sama suami Ibu, Bapak tarik saya ke surga. Amin. Saya pesan nanti kalau masuk surganya duluan saya juga Bu, pasti Ibu yang saya tarik. Amin. Kata nenek-nenek belakang umur 70 tahun, mau Pak Ustadz di surga. Nenek-nenek jangan salah, Ibu yang 75-80 tahun itu di surga menjadi bidadari muda lagi, fresh kayak waktu perawan dulu. Alhamdulillah. Nenek-nenek pernah ngomong, di surga nanti itu katakan Nabi, Nek, nggak ada yang tua. Di surga nanti muda semua. Nenek-nenek nangis nih. Aduh Pak Ustadz, lah kalau tua ini saya umurnya udah segini bagaimana masuk surga? Ternyata
atas kehendak Allah. Semua penduduk surga gak ada yang nenek-nenek, gak ada yang aki-aki, semua muda lagi. Amin. Satu. Yang kedua, di surga nanti semuanya enak. Amin. Di surga gak ada yang ngantuk. Amin. Di surga gak ada yang tidur. Amin. Terus ngapain aja Pak Ustaz? Tahu gak Ibu? Di sana bidadari mau tidur apa aja enak, santai. Bukan santainya Roma Irama, santai beneran di sana. Gak ada yang nguap juga. Ya Bu, di surga itu enak. Pak Ustaz, masa nanti saya diketemu sama laki saya lagi? Saya sebenarnya pengen diganti. Kalau ibu pengen diganti lakinya, suaminya ngomong sama Allah, ya Allah, kalau saya di surga mah, kalau bisa jangan ketemu dia lagi, amit-amit. Ini aja lagi saya tungguin biar dia cepat mati. Kalau di suami saya udah mati, mah ya Allah, bukan apa-apa, gue pengen nyobain yang baru lagi. Karena suaminya orang Betawi, dia pengen orang Jawa. Suaminya Jawa, pengen orang Sunda, nggak ada habisnya. Betul Bu? Udah disyukuri apa? Syukuri apa yang ada. Semua ini anugerah. Kalau nggak ketemu bahagianya di ibu, karena ibu sabar dapat laki yang begitu, ibu surga nggak? Orang yang sabar suaminya memang resek, ibu surga. Istri yang sabar suaminya nggak sholat juga surga. Yang penting tugas ibu apa? Bapak sudah ngingetin, udah kan Bu? Tiap hari ibu belajar, Bapak kebangetan banget sih Pak. Saya setiap Sabtu tuh ngaji Pak. Sama Ustaz diceramain suruh sholat Bapak. Lah kok suami saya ini nggak sholat? Malu banget saya Bapak punya suami kayak Bapak. Cuman ngomongin jangan kenceng-kenceng, jangan di luar, ngomong ketika di kamar, ketika dia udah pengen sama ibu. Ntar dulu, ntar gue kasih juga, tapi gue pengen ngomong. Jadi ibu pas dia lagi minta, ibu pakai syarat dulu. Saya mau melaksanakan itu kalau Bapak sudah sholat. Alhamdulillah. Jadi ibu punya politik strategi. Bapak tiap hari akan saya masakin dengan enak. Bapak tolong Pak, rajin ibadah. Ibu nggak minta apa-apa Pak, serius. Ibu minta supaya Bapak rajin ibadah. Karena Bapak nanti kalau udah rajin ibadah bisa nolongin ibu. Karena ibu ngeri kecemplung neraka Pak. Dosa ibu banyak. Saya masih ngatain orang, saya masih sombong, saya masih riak. Betul nggak Bu? Jadi PR kita Bu habis ngaji ini, termasuk saya. Ternyata kita harus bersihkan lisan kita, ya, hati. Tadi mohon maaf kalau saya sampai keluar air mata, bukan apa Bu. Kita juga bayangin diri kita. Begitu besarnya itu, beratnya ketika kita di kuburan aja Bu. Mohon maaf nih. Ibu pernah tes nggak di kuburan? Coba tes gitu, pura-pura meninggal gitu ya. Tes dong Bu, saya ngetes juga. Enggak Pak Ustaz, kalau saya tes takutnya bener-bener diurukin tanah, mati aku nggak. Nah, ada yang konyol ya di YouTube ya, di TikTok ada yang konyol, dia ngetes malah keuruk beneran. Naudzubillah min. Yang saya maksud ngetes ditafakuri. Ya Allah, apabila saya dinyatakan mati alias gak ada nafas bisa dan jasad, kemudian pengurus musola dan masjid mengumumkan berita innalillahi wa inna ilaihi rajiun, telah meninggal nyawa saya, diri saya dengan tenang. Setiap pengumuman di musola dan masjid pasti meninggalnya dengan tenang. Kok nggak ada ya telah meninggal dunia almarhum Bapak Suparno dengan kejang-kejang? Ada. Mau tadinya matinya kejang, mau sekarat, mau teriak-teriak, tetap aja telah meninggal dunia dengan tenang Ibu Hajah Fatimah binti Paryoto. Tetap aja meninggalnya dengan tenang. Bu, mudah-mudahan sakaratul maut kita dimudahkan. Amin. Itu caranya dengan menjaga lisan. Bu, masih berapa jam saya dikasih waktu Ustazah? Ya, yang ketiga, wamud imil jihan. Sama-sama Bu, wamud imil, orang yang rajin ngasih makan orang. Entah dia orang gila, orang stres,
di Grogol, mau di mana baik, tukang ojek, pinggir jalan, naik mobil, tukang parkir, Pak Ogah kasih. Boleh makanan, boleh fulus, boleh pisang, boleh apa baik yang ada di mobil kasih. Bu, jangan pelit. Hari ini ibu masak apa? Sayur asem. Iya, saya tadi kayaknya pengen nangis. Selama ini saya masak kok saya makan sendiri. Ibu kasih sepiring sama orang pun tidak mengurangi apa-apa, nggak ngurangi keberkahan. Itu nasi kita masak 2 liter, kita kasih si pengemis atau orang yang minta, kita kasih. Misal ibu masak bandeng, jumlah bandengnya 10, ibu ambil 1, rugi nggak ibu? Tidak ada rugi. Suami ibu juga nggak tahu ini. Tempe tahu ibu kasih. Kata suami, rumahnya bagi orang dulu loh. Biasanya rese suaminya ibu ya. Orang mau berbagi diomelin sama laki. Ada nggak laki yang gitu? Ya ada juga. Karena gini bu, orang yang datang ke rumah kita kadang bawa proposalnya nggak jelas. Kalau yang proposal mungkin dipelajari dulu. Tapi kalau dia datang hanya pengen makan, kasih. Nggak punya makanan, punya 2.000 kasih. Adanya hanya roti 1 kasih. Karena Rasulullah gitu bu. Ketika ada orang datang minta, ada kurma 3 biji, dia dikasih 2, Rasulullah 1. Amin. Ada roti 3 biji, itu pengemis minimal 1, ibu yang 2, ibu makan 1, suami 1. Begitu aja rumusnya. Apalagi di meja itu ada pisang, ada jeruk, ada tongkol, ada ayam, ada daging, banyak banget. Assalamualaikum. Salam. Kalau ciri-ciri orang pelit bu, tadi kan terbuka tuh makanan banyak. Assalamualaikum. Salam. Tutupin dulu makanan, tutupin dulu. Ada nggak yang gitu? Tutupin dulu, nanti itu dia ngelihat malah minta. Padahal dia nggak minta, assalamualaikum doang. Ibu udah baper aja nih. Wah, gue masak enak lagi nih. Makan bakso sama. Ibu masak bakso kasih aja 2 mangkok, semangkok enggak. Ini maksud saya. Mutimajiman itu orang bakal masuk surga. Sebenarnya orang masuk surga gampang. Dikit-dikit aja tadi, rajin baca Quran, ngomongnya dikurangi. Itu Pak Ustaz, para penceramah ngomong melulu. Memang kalau penceramah emang sebenarnya saya juga malas ngomong. Coba saya datang ibu-ibu, saya lagi malas ngomong. Kenapa Pak Ustaz malas ngomong? Karena nanti di surga itu yang merindukan surga bukan yang banyak ngomong, tapi yang banyak diem. Ya iya, ada saatnya diem, ada saatnya ngomong. Tapi ibu juga sama. Ketika suami marah, suami berantem ini, baru datang nggak punya salah, nggak punya dosa, diomelin. Apa sikap ibu? Langsung lawan gitu, gaspol. Lo laki lo ya, lo ngasih belanja gua berapa, lo udah berani marah-marah mulu lo. Jangan usah. Dia marah, ibu istighfar ya. Hindari. Karena marah dengan marah, api dengan api, akhirnya berantem, pecah-pecah sono, pecah sini, TV-nya ditendang, rugi apa rugi? Beli TV lagi nggak bisa. Gelas aturan 50 biji tinggal 10 biji, piring tiap hari dipecahin, lama-lama habis juga. Rugi apa rugi? Hadapi dengan tenang Bapak. Apa yang Bapak maksudkan? Kenapa teriak-teriak? Ngomong yang baik-baik Pak. Bapak mau ngopi, mau ngeteh, mau makan, mau nyusu, atau mau langsung tidur aja kita? Jadi klarifikasi yang baik. Jangan dilawan dengan kekerasan. Emang sifat orang bu, kalau dia lagi ada masalah mungkin dari kantor, di perjalanan, yang suami ibu kerjanya di lapangan, entah lapangan bola, lapangan tembak, atau lapangan apa tahu, itu kalau pulang bawanya marah-marah, setan masih banyak, keringetan, dia lapar lagi. Ibu yang cerdas, pahami karakteristik suaminya, nikah 20 tahun, nikah 50 tahun, masih nggak paham juga suaminya. Suami saya lagi lapar rupanya. Cepat ambil disendokin Bapak, minum dulu. Insya Allah kalau dia perutnya udah kenyang, beres sama beres. Memang orang lapar itu salah satu faktor yang membangkitkan emosi ya, lapar juga. Maka orang lapar jangan diceramain. Nih kayak ibu-ibu nih, ada yang lapar nggak? Ngomong aja kalau ada yang lapar. Kalau ada yang lapar jangan diceramain, kasih nasi. Setuju bu? Kecuali bulan Ramadan. Kalau bulan Ramadan ibu lagi puasa, diceramain kuliah duha, nggak marah. Ceramah duhur, kuntum zuhur, nggak marah karena lagi Ramadan. Kuntum ba'da maghrib, ba'da isya, ba'da tarawih, nggak marah. Ba'da subuh diceramai lagi pada lapar, nggak marah karena bulan suci Ramadan. Tapi lagi bulan selain Ramadan, ibu lapar diceramai,
Aduh, udah lapar Pak Ustadz, termasuk saya ini udah ngerasa lapar ini. Jam berapa Bu? 10:30. Siapa kita? Imanuddin. Siapa kita? Berkah. Alhamdulillah. Itu yang harus dibawa. Terakhir, puasa Ramadan jangan tinggal. Hanya 4 tuh kalau versi hadis. Kalau di versi Quran banyak banget Bu. Versi Quran, nanti salah satu surga di dalam Quran itu ada surga Firdaus. Surga apa Bu? Surga Firdaus itu merindukan orang yang pertama, alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Allah, orang yang khusyuk sholatnya. Makanya pesan saya tadi, ibu kalau belum beres kerjaannya, jangan sholat dulu. Kalau belum beres, matiin semua dulu, baru wudu yang rapi, dandan yang cantik, ngadep Allahu Akbar. Jangan lagi tengah-tengah, jangan belum mandi, jangan mau apa, keringetan, aku masih bau. Ibu sholat, pasti pikirannya kacau. Karena sholat perlu ketenangan, sholatnya perlu khusyuk. Salah satu sholatnya khusyuk itu lupakan urusan dunia. Insya pertama. Yang kedua, seseorang yang menjauhkan dirinya dari perbuatan yang tidak berguna. Walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun. Buka di Quran Bu, surat Al-Mu'minun ayat 1 sampai ayat 11. Nanti bisa diperdalam sama ibu-ibu ya. Yang ketiga, seseorang yang menunaikan zakat. Ini calon-calon penghuni surga. Orang yang nggak bayar zakat segera bayar. Ibu, Pak Ustadz, saya kumpulin duit saya setahun. Saya mau bayarnya setahun. Belum tentu bisa bayar zakat. Sekarang itu ibu nggak usah mikir kayak gitu. Ada duit ibu 1 juta, udahlah bismillah 25%. 2,5%, 25.000 saya sumbangkan kota amal masjid. Amin. Itu kota amal diisi karena itu untuk anak yatim, untuk santunan, ya Bu ya, untuk anak sekolah yang gratis. Masukin aja saya kelasnya. Kalau laki-laki udah biasa Bu. Idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ah. Kalau salat Jumat pasti bawa 10.000, 5.000, 50.000, 100.000. Alhamdulillah. Itu yang laki-laki udah terbiasa tiap minggu sekali. Tapi kalau ibu-ibu lebih dari sekali, betul nggak? Kalau tadi tuh hari Senin di ngaji di Perigi, hari Selasa di Kampung Bulang, hari Rabu di Ciledug, hari Kamis di mana Bu? Ada ngaji. Nah ini rajinnya ibu-ibu. Semua pengajian ibu ikutin sambil bawa duit, di tasnya nggak ada yang kosong. Mau goceng, mau 1.000, mau 2.000, tetap ada kota amal muter dia ngamal. Insya itu yang akan kita bawa ke surga nanti, Jannatul Firdaus. Amin. Ayat berikutnya, kalau orang yang ingin mendapatkan surga yang Firdaus tadi, walladzina hum ala furujihim yuhafidun. Orang-orang yang memelihara kemaluannya. Bu, berbahagialah ibu punya suami. Amin. Yang belum punya suami kita doakan segera dapat. Amin. Atau yang sekarang sedang sendirian, mudah-mudahan sesuai dengan doanya dapat jodoh dari Allah. Amin. Enggak Pak Ustadz, saya sampai mati saya pengen jadi janda aja. Itu urusan yang berbeda. Ya, kalau ibu nggak mau nikah lagi, berarti ibu setia dengan suami yang dulu. Males saya Ustadz kalau dengan laki lagi yang baru. Ya kalau cocok, kalau nggak cocok nanti di surga gue milih laki yang kemarin atau laki yang sekarang. Nah, Bu, maka ada yang janda nggak mau nikah lagi, nggak apa-apa. Jadi kalau saya doain mudah-mudahan yang lagi sendirian dapat jodoh, jangan diaminin sama ibu. Enggak Ustadz, saya pengen mati sendirian. Saya nggak mau sama suami yang baru, karena suami yang lama saya udah setia, udah baik, soleh. Saya nanti di surga pengen ketemu lagi sama almarhum. Amin. Itu beda urusannya. Jaga kemaluan itu artinya ibu, kita menjaga harkat martabat sebagai seorang wanita. Sama juga laki-laki. Kalau ingin mendapatkan masuk surga Jannatul Firdaus, jangan selingkuh, jangan main seks sembarangan. Godaan pasti ada, betul Bu? Itu orang ganteng banget,
mana gede, mana ini, dan itu bayangan ibu. Astagfirullah, a'udzubil. Ibu kalau melihat orang ganteng, udahlah. Bahkan ada analisa nih ya, perkembangan zaman emang lagi canggih. Ada sebuah pertanyaan, Pak Ustadz, saya sedang berhubungan dengan suami saya, tapi saya bayangin bahwa suami yang menyetubui saya itu adalah artis si fulan itu. Bolehkah menurut hukum Islam? Itu diskusi ya. Ada uyang deh kalau ditanya begitu. Kemudian ibu jaga pandangan. Calon penghuni surga matanya nggak boleh jelalatan. Kalau saya melihat kanan, nggak kiri, melihat depan, melihat ini bukan apa-apa bu, bukan saya jelalatan pengen lihat wajah ibu yang cantik, bukan. Saya pengen komunikatif di dalam dakwah. Insya Allah. Kemudian yang berikutnya menjaga amanah dan janji. Bu, kalau amanah ibu dikasih sebagai ketua RT, jalankan yang baik. Ibu ditunjuk sebagai pengurus posyandu, jalanin yang baik. Insya ibu udah kandung janji sama orang, penuhi janji. Salah satu ciri penduduk surga itu adalah orang yang menepati janji. Sepakat bu? Allah Rasulillah salat. Tawassalna wa bil hadi wa kulli mujab ya Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Siapa kita? Imanuddin. Siapa kita? Berkah, berkah, alhamdulillah. Yang ketujuh, yang menjaga sholat. Bu, masuk surga sebenarnya nggak terlalu mahal-mahal amat. Betul nggak bu? Sebenarnya nggak harus ngeluarin mobil, nggak harus jual tanah, nggak harus jual rumah. Cuma tadi hobi sedekah, ngasih makan orang, nggak usah semuanya. Punya pisang 1 liran, kasih 2 biji aja. Punya duit 1 juta, kasih 10.000 aja, 20.000 kan nggak banyak. Masih tetap banyakkan kita, betul bu? Pulang dibawa. Saya pokoknya ingat ceramah Camur, setiap saya masak saya umpetin dikit. Suami saya nggak boleh tahu. Tahu juga nggak apa-apa. Untuk siapa itu masakan? Untuk tetangga saya. No, yang lagi ngontrak, yang ini yang udah sepuh, yang udah tua. Bu, kita semua bakal jadi orang tua, betul? Siapa yang akan memperhatikan orang tua kalau bukan kita? Termasuk mertua. Mertua lebih utama tentunya kayak ibu bapak kita. Tetapi kanan kiri kita yang sudah sepuh, jalannya sempoyongan, tapi dia nggak punya makan, dia kurang rezeki, kurang refreshing, kurang ngopi. Nah, ibu kasih. Dapat jajanan dari Jawa Timur, brem, apalagi tuh, rempeh apa macam-macam. Kasih sedikit aja, nggak usah banyak banyak. Mohon maaf ya, saya bisa ngasih sedikit doang. Kalau dikasih banyak memang kurang. Oleh-oleh pulang dari umroh, oleh-oleh umroh kan nggak harus banyak. Pulang dari haji, ini semua dibeli jilbab dari Mekah Madinah. Dia nggak tahu kalau belinya di Tanah Abang. Gak popo, sing penting ngalap barokah. Wong sing tuku ya duwite Bu Kaji sama Pak Kaji. Itu saking medoknya. Jadi kalau manggil yang terhormat Bapak Kaji. Orang itu ngajinya kurang gaul. Siapa kita itu harus ngaji Mas. Makanya ibu-ibu nanti kalau belajar ngaji yang cakep, jangan alhamdulillah.
Oh yo alhamdulillah iki kayak sokondi. Kalau sudah bergaul di Betawi, ibu pasohannya Betawi. Nanti baca rawi al jannatu wa na'imuha. Jangan. Wa yubarik alaihi sallu alaihi. Orang Jawa nasabun tahsibullah terusin Bu. Bingung beliau. Nah, jadi di dalam kitab-kitab rawi itu Bu, nanti Ibu belajar baca. Pak Ustadz, saya pengen ngaji dong di Gang Mushola Rahman. Datang ke rumah. Kebetulan istri saya itu tahsin Bu. Kalau Ibu ngaji ada yang salah dibetulin, nama istri saya selalu bisa. Beliau alumni dari Institut Ilmu Al-Quran. Jadi Ibu yang percaya nggak percaya udah bismillah. Kalau mau nambah ngaji yang tajwid di Gang Mushola Rahman. Mudah-mudahan di Imanuddin juga ada. Amin ya. Kita percaya husnudzon Imanuddin ini lembaga yang bagus, pasti ada tahsin Quran. Ibu biar udah sepuh, Pak Ustadz, saya udah tua gini masih belajar. Nun mati ketemu alif, nun mati ketemu buah, nun mati ketemu jin, nggak apa-apa. Itu kan nunnya mati melulu, kapan hidupnya? Ntar juga hidup. Ini aduh Ustaz, aku iswali mau Ustaz, pokoknya gaspol langsung baca. Ya, kalau mau gaspol gampang. Ya ini kan kita mulai cakep. Nanti mana yang pendek, mana yang panjang, Ibu diajarin. Insya kalau harus ngapalin mat iwat mat topi mat lazim mat Ustaz, lupa. Ya, mat lupa. Nggak apa-apa, namanya udah tua. Jangankan ibu apa nih? Kalau di rumah naruh kunci motor tadi di mana? Padahal naruh dirinya. Naruh pintu rumah, kunci rumah ada di mana? Bahkan naruh handphonenya sendiri bingung. Pak, handphone saya di mana? Yang megang siapa? Nah ini karena saking banyaknya ruwet kerjaan ibu. Mulai dari masuk rumah itu udah mikirin banyak kerjaan. Terutama ibu-ibu yang gak ada mohon izin ya, gak ada orang yang nemenin bantu kerja di rumah. Kalau saya ngomong pembantu kan gak enak. Apa sih bahasa sekarang yang keren? Apa Bu? ART, asisten rumah tangga. What do you do? Oh, I am ART. Apa itu ART? Orang ngerti aku. Asisten rumah tangga. Alhamdulillah. Gak apa-apa Bu. Walaupun orang dari Jawa merantau ke sini, kerjaanmu apa? Security, you know? Wadah ini sapam dulu. What is your work? Oh, I am office boy. Padahal cleaning service alias tukang sabu, ya apa-apa. Tapi keren kalau pulang kampung nih, orang merantau ke Jakarta duitnya banyak. Alhamdulillah. Ibu, kalau memang ada pertanyaan boleh, ini jam saya takut salah. Oh ya benar, ini di depan saya 11 kurang berapa. Masih banyak waktu Ustazah? Dikasih sampai jam berapa saya? Saya teruskan kalau masih. Jam 11 kurang boleh tanya jawab kita lagi. Oh baik, jadi jam 11 selesai. Oh alhamdulillah, 11 karena selesai silahkan ibu sambil tanya jawab. Saya akhiri dulu karena terkait dengan YouTube dan rekaman saya. Terima kasih dan mohon maaf. Sampai jumpa dan jangan bosan dengan Camur Jos. Camur Camur. Siapa kita? Imanuddin. Siapa kita? Imanuddin. Siapa kita? Imanuddin. Berkah alhamdulillah. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.